Untuk video yang ini kita akan membahas ya beberapa saham pilihan. Tapi sebelumnya disclaimer dulu ya. Untuk yang pertama kita akan cek dulu saham Medco kira-kira untuk minggu depan gimana tanggal 26 Februari ya. Untuk hari Jumat kemarin sih untuk saham Medco sebenarnya sempat naik yang uji area resistennya di dekat-dekat 1280-an, cuman belum bisa breakout, malah ditarik turun lagi dan ditutup minus ya, minus 0,40% ke level 1240. Kalau lihat candlenya sih agak mengkhawatirkan ya, ini sellernya cukup banyak untuk kemarin Jumat. Secara teknikal buat patokan aja untuk resistennya masih di 1280-an dan supportnya ada di 1220 di area situlah untuk area support saham Medco. Kalau kita cek untuk transaksinya Medco hari Jumat kemarin tanggal 23 Februari itu asingnya keluar net sell sebanyak 31 M ya, net sell. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 19 untuk asingnya net buy 27,6, tapi hari Jumatnya jualan, mungkin taking profit ya. Coba kalau kita cek untuk saham Medco, kalau kita lihat di sini lebih detail, kita cek dari tanggal 19 dulu dalam satu minggu terakhir ini. Untuk asingnya yang pegang barang paling banyak BBDR. Kemarin tanggal 23 yang jualan BKAK ya, sebagian asing keluar. Jadi asingnya jualan, lokalnya masuk ya. Lokalnya net buy ini, kemudian asingnya net sell, harga sahamnya turun ya, asingnya keluar, harga sahamnya turun. Hati-hati aja sih untuk minggu depan mungkin ya, kalau masih dibuka merah di awal market ya jangan buru-buru buat masuk, takutnya nguji area supportnya lagi yang di 1215 ya. Mending tunggu aja di area supportnya ini, kalau ada tanda-tanda mau pullback ya, ada yang jaga harga di area 1215, 1220 ya. Disclaimer kalau mau entry nanti antisipasinya bisa sedikit di bawah supportnya ini. Oke, mungkin seperti itu ya untuk saham Medco. Kalau lihat transaksi kemarin Jumat asingnya keluar ya, bisa jadi di awal market merah dulu ya, tapi kalau nggak turun ya mungkin sideways ya untuk saham Medco. Kita lihat aja untuk besok Senin. Oke, itu untuk saham Medco ya. Coba kalau kita cek sekilas untuk fundamental ya, atau valuasi lah, kita lihat aja untuk sekilas untuk valuasi saham Medco. Kalau kita lihat di sini untuk laporan kuartal 4-nya sih belum diupdate ya, tapi estimasi di tahun 2023 kemarin mengalami penurunan dari segi pendapatan dibandingkan tahun 2022 ya, mungkin karena harga kalau Medco itu turun ya komoditasnya. Kalau kita perhatikan di sini untuk Medco valuasinya 1,1, yieldnya kecil 1,2% aja. Kalau kita perhatikan ROE-nya 18%, hitungannya lumayan tinggi ya. Ya sebenarnya sih nggak mahal-mahal banget ya kalau kita lihat valuasinya dibandingkan dengan ROE. Cuman emang untuk hutangnya lumayan gede sih untuk saham Medco ini. Ya selama masih positif aja profit untuk saham Medco ini, kalau kita perhatikan juga hitungannya bertumbuh ya, walaupun di tahun 2023 itu mengalami penurunan ya. Kita lihat aja nanti laporan kuartal 4-nya gimana. Kalau tidak terlalu mengecewakan, mudah-mudahan ada potensi buat rebound untuk saham Medco ya. Ya buat naik lagi itu pastikan dulu konfirmasi breakout di atas 1280-an. Oke, itu untuk saham Medco sih. Ya untuk level harga saat ini kalau mau entry bagusnya ya dekat area support 1215. Oke, itu untuk saham Medco. Selanjutnya kita cek saham Pegas ya. Pegas ini mencoba breakout tapi masih kayaknya agak berat ya. Malahan hari Jumat kemarin turun 1% lebih, minus 1,28% ke level 1160 ya. Opennya di 1185 ya.
pas di area resistennya tapi langsung turun. Kalau kita perhatikan masih gagal breakout ya. Kalau kita cek untuk transaksinya, saham Pegas apakah sudah ada tanda-tanda atau hasilnya malah masih keluar ini net sell dalam 1 minggu terakhir. Untuk hasilnya net sell 36,7 M di saham Pegas, dan kalau kita perhatikan juga nilai transaksi dalam 1 minggu terakhir ini hitungannya juga masih sepi-sepi aja ya. Untuk kemarin Jumat aja net sell 18,4 hari Jumat aja, dan nilai transaksinya malah di bawah 50 M, jadi hitungannya belum terlalu ramai untuk saham Pegas. Kalau kita lihat lebih detail Pegas hari Jumat kemarin setelah keseluruhan ada yang distribusi AKBK ya, malah untuk AK yang keluar ini versi asing kalau kita perhatikan cenderung distribusi. BPCC versi asing juga jualan ya, malah untuk BP ini 100% transaksinya selling, jadi didistribusi oleh asing. Yang nampung didominasi oleh lokal, harga sahamnya turun ya. Kalau melihat secara teknikal, mending jangan buru-buru masuk buat Pegas besok Senin ya. Tapi kalau tujuannya untuk investasi sih, ya disclaimer ini hitungannya udah berada di area bawah ya. Jadi ya tinggal nunggu apakah ada sentimen positif atau enggak ya. Misal ada rumor yang bagus untuk Pegas ya, mudah-mudahan bisa rebound ya. Tapi kalau masih sepi-sepi aja, kemungkinan ya harganya akan ini cenderung konsolidasi di harga bawah ya. Untuk support kuatnya masih di 1060 sih, dan resistennya ada di 1180 untuk harga saat ini. Kalau mau entry buat trading kurang tepat juga ya, kurang volatile, untuk tingkat volatilitasnya itu enggak terlalu tinggi. Cukup bagusnya mungkin buat swing ya, itu pun kalau bisa dapat harga di area support. Oke, itu untuk saham Pegas sih. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Adaro. Adaro beberapa hari terakhir ini nggak terlalu tinggi ya, cenderung ini sideways untuk pergerakannya, walaupun hari Kamis itu sempat naik, tapi hari Jumatnya turun lagi. Secara teknikal untuk supportnya ada di 2380-an sih. Kalau kita cek untuk transaksinya Adaro, kita lihat di sini tanggal 23 kemarin hasilnya keluar 7 eman, dan kalau kita perhatikan nilai transaksinya nggak terlalu gede ya, jadi cenderung sepi. Kalau kita cek dari tanggal 19 dalam 1 minggu terakhir untuk hasilnya net buy tapi 27 eman aja. Hitungannya sih juga belum terlalu ramai sih untuk saham Adaro. Mungkin nggak ada itu ya, belum ada isu yang bagus buat menggoreng saham Adaro, buat naikin, maksudnya seperti itu. Kalau kita lihat sekilas untuk transaksi kemarin Jumat kurang bagus ya, ada AK net sell 6,3 M, dan AK yang keluar AK asing CCKZ ya, jadi untuk asingnya net sell, untuk lokalnya net enggak ya, lebih banyak masuk sih, cuman enggak ada yang akumulasi banyak sih untuk saham Adaro kemarin Jumat, jadi mungkin harganya cenderung sideways ya. Kalau nggak seperti itu malah lebih condong ke arah turun sih, nguji supportnya lagi yang di 1380-an ya. Mungkin kalau mau entry untuk saham Adaro ya bagusnya, kalau belum ada rumor ya bagusnya buat swing ya, ambil di area supportnya. Mungkin kalau di dekat-dekat 2390 ke bawah itu ada tanda-tanda mau naik ya, ada pullback naik ya. Disclaimer kalau mau entry di area supportnya. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Adaro, buat patokan aja. Untuk resistennya ada di 2500, masih di area situ. Untuk selanjutnya kita akan cek saham AMMN ya, cukup lama nggak kita bahas, ini harganya udah naik lumayan tinggi ya, walaupun waktu itu sempat koreksi turun cukup dalam ke malahan di bawah 6.000 ya, ke 5.800-an, tapi harganya perlahan naik terus ya, mengingat juga belum ada yang distribusi banyak, dan ini secara teknikal juga itu kayaknya cukup bagus ya. Untuk candlenya ini kan naik tidak ninggalin gap sama sekali ini, kalau kita perhatikan, kalau nggak salah ya, kalau salah ya mohon dikoreksi. Kalau kita perhatikan sih
cukup bagus ya untuk grafiknya, trennya cukup kuat. Secara teknikal untuk resistennya masih di 8.300-an sih. Perhatikan saya level ini mungkin buat teman-teman yang udah ambil posisi floating profit dan mau taking profit untuk minggu depan ya, perhatikan saya level 5.300. Semoga aja bisa breakout sih, cuman kalau gagal breakout ya nggak ada salahnya buat diamankan, mungkin yang tujuannya untuk swing atau trading. Takutnya kalau gagal breakout malah koreksi turun ya. Coba kalau kita lihat untuk transaksi AMMN hari AMMN ya. Dalam satu minggu terakhir ini untuk aslinya netback 31,8. Untuk nilai transaksinya cukup lumayan sih, 1,4 triliun ya. Jadi hitungannya masih nggak sepi-sepi banget ya, masih lumayan rame dan aslinya juga netback walaupun nggak terlalu banyak. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham AMMN kemarin Jumat itu ada CC ya yang akumulasi 31 M-an lebih, dan CC yang masuk versi asing sih, selain CC ada AKZB yang juga masuk, jadi diakumulasi oleh CC versi asing. Untuk lokalnya pun lebih banyak jualan, cuman nggak ada yang distribusi banyak ya, dengan jumlah yang banyak, maksudnya seperti itu. Jadi masih cukup bagus sih secara broker saham beli untuk saham AMMN ini. Semoga saja masih bisa nguji resistennya untuk minggu depan ya. Kalau berhasil breakout ya lumayan tinggi, untuk target price-nya bisa ke 9.200-an misal konfirmasi breakout di atas 8.300 untuk minggu depan ya. Perhatikan saja resistennya ini. Buat patokan kalau turun supportnya lumayan dalam, ada di 7380 ya. Jadi kalau gagal breakout ya perlu waspada juga sih kalau turun ke area support. Oke, itu untuk saham AMMN. Tapi kalau lihat transaksi kemarin Jumat kayaknya sih ada kemungkinan masih ada potensi buat naik, nguji resistennya dulu. Oke, itu untuk saham AMMN ya. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. Harga sahamnya turun merah ya, minus 3% lebih, bahkan sempat mencoba jebol support ini ya, walaupun habis itu ditarik naik lagi ya, dan close di 4.490 buat patokan saya untuk resistennya masih di 4.750 dan supportnya di 4.330-an. Coba kalau kita cek untuk transaksi TPIA hari Jumat kemarin secara keseluruhan yang masuk sama yang keluar hitungan sih nggak beda jauh ya, malah ini malah sekilas lebih banyak yang keluar sih. Untuk aslinya sendiri di TPIA net sell 22M kemarin Jumat aja, kalau kita cek dalam satu minggu terakhir net sell 28 ya, jadi cenderung lebih banyak yang keluar sih. Kalau kita perhatikan di sini AKCC jualan, kalau mau entry agak nanggung ya di tengah-tengah, kalau langsung nge-HK agak nanggung. Mungkin buat teman-teman yang kemarin sempat ambil posisi di area support, misal naik ya, kalau mau taking profit di dekat-dekat 4750 ini resistennya. Kalau melihat transaksi kemarin Jumat mungkin akan itu sideways dulu. Kalau kita cek dari awal bulan, coba untuk saham TPIH ini BP ya yang pegang barang paling banyak, MG, AK ini jualan sih. Untuk BB-nya versi lokal ya. Untuk BB lokal hari Jumat kemarin masih masuk dan 100% transaksinya P loh di saham TPH. Jadi kemungkinan yang angkat naik untuk saham TPH kemarin dan jaga harga di area support itu bisa jadi yaitu BB. Semoga aja masih di HK di awal market dan target price-nya kalau naik ada di 4750. Oke, itu untuk saham TPIA ya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Antam. Untuk saham Antam hari Jumat kemarin ya, itu naik 3% lebih, lumayan tinggi ke level 1550-an. Secara teknikal untuk resistennya masih di 1580 sih ya. Semoga untuk minggu depan bisa konfirmasi breakout. Tapi kalau gagal breakout ya mungkin masih akan sideways dulu di harga bawahnya ini ya. Kalau tujuannya masuk buat investasi atau swing ya hitungannya ini udah di area bottomnya sih untuk saham Antam.
Coba kalau kita cek untuk transaksinya, apakah sudah ada yang akumulasi? Antam ya, hari Jumat kemarin tanggal 23 Februari. Secara keseluruhan sih ya ada yang nampung ini ZPKZ ya, dan yang nampung sebagian asing juga, walaupun untuk transaksinya masih didominasi oleh lokal ya, yang distribusi YP. Antam untuk asingnya kemarin Jumat masuk sebanyak 8,7 M masnya masuk, harga sahamnya naik ya. Untuk minggu depan hari Senin ya, perhatikan saja level ini kalau masih naik ya. Resistanya ada di 1580, semoga aja 1580 ya sih, di arah sini semoga aja bisa breakout sih. Kalau konfirmasi breakout di atas 1580 yang ngejar 1690-an. Lihat aja nanti laporan kuartal 4-nya gimana ya untuk saham Antam. Laporan kuartal 4 tahun 2023 belum update soalnya ini di RTI, atau udah keluar ya. Kalau nggak terlalu mengecewakan banget sih, mudah-mudahan bisa naik ya. Apalagi kalau kita perhatikan untuk performanya juga 11-12 dengan tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 ya. 2022 2023 ini ya 11-12. Kalau kita lihat IPS-nya ya, ini estimasi di tahun 2023 158. Nggak beda jauh sih. Jadi ya harusnya koreksi cukup dalam ini malah kesempatan ya. Mungkin kalau nggak ada rumor negatif ya, mudah-mudahan masih bisa rebound lagi. Oke, itu untuk saham Antam. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Untuk MDKA hari Jumat kemarin turun ya, masih berada di area bottomnya ya. Jadi ya mungkin kalau mau ambil buat swing ini udah di area support ya, tinggal sabar aja dan semoga nggak ada sentimen yang kurang bagus ya. Kalau kita cek untuk transaksinya MDKA tanggal 23 Februari kemarin hari Jumat secara keseluruhan ternyata ada yang distribusi yaitu RF dan AK ya. Untuk RF-nya lokal, AK-nya asing ya. Jadi untuk lokalnya ada yang distribusi yaitu RF cukup banyak 17,4 M, dan asingnya juga ada AK, BK, ZP yang juga jualan ya. Asingnya distribusi, lokalnya ada yang jualan cukup banyak. Harga sahamnya turun, tapi kalau secara teknikal ini karena udah masuk area support ya. Mungkin kalau misal besok merah ada tanda-tanda pullback ya, disclaimer buat teman-teman yang mau entry buat swing. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham MDKA. Kalau menurut saya sih mungkin di awal market bisa jadi merah dulu ya. Nanti apakah setelah di bawah 2330 itu ada tanda-tanda mau pullback ya, kita lihat aja untuk besok Senin. Oke, itu untuk saham MDKA ya. Buat patokan ya, ini udah di area support dan resistennya 2800-an ke atas. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham BRPT. BRPT harganya turun ya 1% lebih untuk kemarin Jumat, dan kalau kita perhatikan secara historinya ini udah mendekati area support kuatnya di 950-an ya. Jadi misal besok turun dan di area supportnya ini ada tanda-tanda buat rebound naik ya, disclaimer kalau mau entry tinggal pasang antisipasi aja sedikit di bawah supportnya itu ya. Jadi resikonya nggak terlalu tinggi kalau mau masuk di dekat area support. Kalau kita cek untuk transaksinya BRPT hari Jumat kemarin sih aslinya masuk 500-an juta. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir net sell 17 M ya. Ternyata untuk saham BRPT beberapa hari terakhir ini aslinya cenderung keluar. Kalau kita lihat lebih detail hari Jumat kemarin yang nampung AK asing ya, yang nampung, yang jualan juga asing. Bagusnya itu untuk transaksinya didominasi oleh asing ya. Ini untuk saham BRPT hari Jumat kemarin. Biasanya kalau saham didominasi oleh asing, transaksinya ya lumayan menarik sih. Ini yang jualan asing, BKCC yang nampung juga asing juga.
Mudah-mudahan bisa bertahan sih di atas 950 untuk minggu depan ya. Oke, mungkin seperti itu kalau bisa entry di area supportnya ini mantul naik. Target price-nya buat swing itu TP di 1080-an ya. Mungkin seperti itu sih untuk sampai RPT, resistennya lumayan tinggi, ini lebih dekat ke area support. Jadi kalau mau entry bisa pantau aja untuk minggu depan. Oke, itu untuk saham BRPT ya. Selanjutnya kita akan cek saham Arto. Ini harganya malah jebol ya, turun lagi. Gagal mempertahankan posisinya waktu itu di atas 2860. Ini malah candlenya merah-merah terus. Kalau lihat candlenya sih agak mengkhawatirkan ya. Ini secara teknikal turun, kemudian sideways, jebol support, turun lagi, itu udah sebenarnya konfirmasi lebih condong ke arah bearish ya. Untuk jangka pendek mungkin atau menengah ini. Kalau kita lihat untuk target penurunannya, misal masih turun ya, untuk minggu depan itu supportnya ada di 2350, 2360 si area sini. Waktu itu juga sebelum naik sideways dulu ya, konsolidasi di area 2350-an. Jadi mungkin kalau masih sepi atau lebih condong ke turun ya bisa tunggu aja di area supportnya ini 2350-an ya, di area situ. Coba kalau kita cek untuk transaksi Arto. Arto dalam satu minggu terakhir untuk aslinya keluar ya. Jadi kalau aslinya keluar kok saham Arto turun. Hari Jumat kemarin juga net sell 11 eman untuk aslinya di saham Arto. Kalau kita cek lebih detail untuk saham Arto yang keluar itu RX ya, ini 100% selling malahan dalam satu minggu terakhir ini. RX versi asing lagi ya. Selain RX, YO, BP, OD versi asing juga keluar. Untuk lokalnya pun ada NI yang juga jualan 17,2 M. Kalau kita perhatikan secara keseluruhan dalam satu minggu terakhir ini juga cenderung didistribusi sih. Kalau kita cek hari Jumat aja juga lebih banyak yang keluar ya. Jadi untuk minggu depan mungkin di hari Senin jangan buru-buru buat entry, apalagi kalau masih dibuka merah di awal market ya. Bisa pantau aja di area supportnya kalau mau trading atau swing ya. Untuk supportnya ya di sini 2350 ya, perhatikan aja area sini ya. Lebih amannya sih ambil di dekat area support, nanti antisipasinya atau resikonya nggak terlalu dalam. Oke, itu untuk saham Arto ya. Buat swing resistennya lumayan tinggi ya, jadi lumayan, apalagi untuk pergerakan sama Arto itu kan kadang cukup tinggi sekali ya tingkat volatilitasnya, seperti waktu itu ketika habis sideways langsung ngegas ya dari sini 2350 close di 28, itu kan cukup tinggi ya. Berapa persen itu kalau kita hitung persentasenya bisa 20-an persen lebih ya, cukup tinggi kan untuk saham seperti Arto ini untuk tingkat volatilitasnya, jadi cocok buat scalpingan. Oke, itu untuk saham Arto ya. Selanjutnya kita akan cek saham BBTN, harganya udah mulai ribuan naik sih ya. Walaupun hari Jumat kemarin sempat koreksi, tapi dijaga di area supportnya 1430-an itu mantul naik ya. Jadi ada buyer yang jaga di area support sini. Semoga aja minggu depan masih bisa bertahan ya. Apalagi kalau kita lihat sekilas untuk candlenya kan udah dua kali ini buat candle cukup bagus ya, candle bullish. Ngegas naik, kemudian konsolidasi sideways, ngegas naik lagi, ini berhasil breakout ya. Mudah-mudahan bisa naik untuk minggu depan ya. Kalau secara teknikal untuk resistennya misal ngegas naik ya, itu ke 1580, lumayan tinggi. Kalau kita cek untuk transaksinya untuk saham BBTN, apalagi secara valuasi kan masih menarik ya. Harga saat ini pun hitungannya juga belum terlalu mahal. Yang akumulasi waktu hari Jumat itu ada PD yang masuk versi lokal, tapi ya untuk aslinya sendiri net sell, aslinya jualan turun, tapi ya ini dijaga oleh PD versi lokal. Kalau kita cek dalam satu minggu terakhir dari tanggal 19, untuk aslinya cenderung masuk ya. AKDX untuk AK-nya apakah keluar kemarin Jumat? Keluar ya 1,9. BK-nya juga keluar 13 M.
Kalau mau entry sih sebenarnya agak nanggung juga ya kalau langsung masuk ya, walaupun secara valuasinya sebenarnya belum terlalu mahal ya. Apalagi laporan kuartal 4 udah keluar dan hasilnya positif ya. Maksudnya itu secara tahunan, secara kuartalan juga mengalami peningkatan dan lumayan bagus ya. Secara tahunan juga pendapatannya terus bertumbuh ya. Walaupun suku bunga naik, ya ini masih profit dan profitnya bertumbuh gitu loh untuk saham BBTN. Jadi secara fundamental sebenarnya nggak ada masalah ya secara fundamentalnya. Secara valuasinya juga walaupun udah naik ya, agak telat juga kalau mau entry sebenarnya, teman valuasinya masih tetap di angka 0,67. Hitungannya nggak terlalu mahal juga ya. Jadi masih ada potensi buat naik lagi, itu masih ada sih kalau menurut saya. Semoga aja minggu depan bisa ini nguji 1580 ya. Perhatikan saya level ini. Ini resistennya. Selama nggak jebol di bawah 1430 ya, ya masih cenderung naik sih kalau lihat pendapatan atau performa BBTN di tahun 2023 kemarin. Oke, itu untuk saham BBTN ya. Selanjutnya kita akan cek saham BJTM yang belum lama kemarin bagi dividen dan harganya turun lagi nih ke area supportnya yang di 600-an ya. Langsung open gap bawah waktu itu habis come dead ya, pas extend langsung open gap bawah, koreksi turun 3 hari nyentuh area support. Ya semoga aja nggak jebol sih ini, soalnya kalau sampai jebol di bawah 600 support selanjutnya lumayan dalam 500-an ya, kan lumayan dalam, jadi berdoa aja semoga nggak jebol nih yang di 600-an itu. Secara teknikal ini udah di area support sih. Coba kalau kita cek ya, ini ya yang suka dividen BJTM. Kalau kita perhatikan sih CP net sell 2,9 yang nampung masih broker-broker ini ya. Ya masih apa sih? Ya kalau mau masuk sih sebenarnya untuk saham BJTM itu ya lebih lebih cocoknya buat invest mungkin ya, buat nyimpen duit lah BJTM. Kalau buat swing atau trading pun kurang kurang cocok. Soalnya tingkat volatilitasnya kecil. Untuk valuasinya sih 0,7, untuk PBV-nya nggak terlalu mahal. Dan yieldnya lumayan tinggi, 8,9. Sebenarnya menarik ya secara valuasi. Nggak terlalu mahal. Secara dividen juga cukup tinggi. Ini hampir 9% loh yieldnya. Jadi di atas, yang pasti di atas bunga deposito ya. Jadi punya duit taruh di sini aja kayaknya lebih menarik sih dibandingkan ditaruh di deposito bank ya. Soalnya dari segi valuasinya juga hitungannya di bawah 1 kali, hitungannya menarik ya, masih profit dan yieldnya lumayan tinggi. Kalaupun turun lagi di bawah 600 ya sayang sih kalau cut loss, mending di hold aja. Tahun depan toh juga bagi dividen lagi ya. Kemungkinan seperti itu sih, tapi ya mungkin kekurangannya itu kurang tinggi, kurang volatile ya, untuk tingkat volatilitasnya nggak terlalu tinggi. Mungkin seperti itu aja sih untuk saham BJTN, semoga aja nggak jebol di bawah 600 sih. Kalau naik ya resistennya ya di sini 670-an. Oke, itu untuk saham BJTM ya, dan ini aja dulu mungkin untuk analisa kita pada video yang ini. Semoga bisa bermanfaat, tetap juga terima kasih.